perempuan Jawa Barat, berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang, bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji, membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti, kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran, membina wawasan perempuan, berperan dalam kehidupan, setara dalam pendidikan, menghayati irama zaman, menata keluarga bahagia. Perempuan Jawa Barat berdaya tangguh mandiri. Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Ayo atuh teh. Teteh masih ngantuk. Ini kemana lagi sih, Bu? Tadi kan udah ke percetakan. Ayo ke percetakan ngapain? Tadi mah di percetakan ibu nyetak kartu nama. Oh, kartu nama. Ih, teteh harus lihat ini. Tuh. Ih, udah jadi gening. Gaya pan ibu? Gaya pisan. Jadi kan gini teh, kan insya Allah usaha ibu teh tambah berkembang. Ibu teh ya pengennya mah syukur-syukur gitu. Tahun ini apa tahun depan kita teh bisa buka cabang gitu. Amin. Nah jadi ibu teh butuh tambahan modal teh. Makanya sekarang ibu teh mau mengenalkan teteh tentang instansi penyaluran modal. Instansi penyaluran modal. Modal apa? Modal teh aset yang harus kita persiapkan ketika memulai usaha. Itu bentuknya ada dua, bisa uang, bisa barang. Oh, jadi koperasi itu teh instansi yang menyalurkan modal buat kita usaha. Iya, laras pisan teteh asa ki geulis beuki pinter mah. Iya, Tapi bukan cuma itu teh, ada yang lainnya juga. Contohnya teh ada kredit mesra, ya, ada perbankan, sama ada juga Amanda Fintech. Itu. Iya. Aduh teteh, bisi kaburu tutup ya koperasinya. Nanti aja ya ngobrolnya mah dilanjut di dalam ya. Nanti ibu jelasin lagi. Ayo atuh, ayeuna teteh yang semangat atuh. Iya. Bagus pisan. Nanti jadi anggota juga kayak. Selamat siang Ibu. Wilujeng siang, Neng. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Neng. Jadi gini, Ibu teh kan lagi ngerintis usaha. Ya masih kecil-kecilan sih. Namanya teh ayam kodok Budama ya, Neng. Nanti kalau Priyogi bisa pesan ke Ibu. Oh iya, jadi Ibu teh kan pengen melebarkan usaha ceritanya teh. Jadi butuh tambahan modal. Nah, Ibu teh tertarik buat pinjem di sini. Cuman belum tahu sistem peminjamannya kayak gimana. Ibu teh pengen tanya-tanya.
Oh, kalau gitu. Tadi kuliner berarti ya Bu ya? Iya, baru mulai, baru merintis. Oh, gitu. Iya Bu, jadi gini Bu, untuk mengajukan pinjaman dana, Ibu terlebih dahulu harus menjadi anggota koperasi ini Bu. Oh, atuh itu mah udah Neng. Oh, Ya, Teh, sudah ya. ya. Nah, kalau sudah berarti Ibu tinggal mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan Bu. Di antaranya nih Bu, ada NPWP. Ini NPWP diperlukan apabila Ibu meminjam melebihi dari 50 juta Bu. Oh, kalau Ibu mau pinjem Lebih dari 50 juta. lebih dari 50 juta Ibu harus membawa NPWP Bu. Oh, harus membawa NPWP ya. Betul Ibu. Iya. Terus persyaratan lainnya itu KTP, surat nikah, kartu keluarga, slip gaji, dan rekening listrik Bu. Selain itu juga ada berkas-berkas lain seperti BPKB, surat kepemilikan tanah, dan lain-lain Bu. Banyak juga ya, Bu. Iya, ya. Tapi kan kita mah cuman punya motor butut si Bapak ya. Oh iya, terus kumaha deui itu nih? Nah, apabila Ibu sudah setuju dengan kontraknya nih, maka nanti Ibu akan dibebankan dengan bunga Bu. Jadi di sini itu ada beberapa tipe bunga. Ada bunga flat, ada bunga menurun, ada bunga menurun efektif Bu. Gitu. Oh, Tapi tenang aja Bu, suku bunganya itu cukup terjangkau kok. Oh iya tuh ya, alhamdulillah kalau gitu mah. Tapi Neng, gini ya, kan Ibu teh asa pengen cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet dapat modal lagi, Pan ya gitu. Kira-kira nih dari Ibu pinjam itu jarak untuk pencairannya teh gimana tah? Untuk pencairan dana, pada dasarnya tergantung kesepakatan dari pengurus dengan anggotanya Bu. Jadi gini nih, semisal Ibu sudah menyelesaikan persyaratan yang tadi saya bilang. Terus udah cepet nih. Nah setelah itu Ibu bisa menentukan tanggal kapan uangnya ingin cair. Gitu Bu. Mudah atau gitu nggak Bu? Iya ya. Fleksibel. Nah terus di sini itu kita melakukan pengajuan peminjaman tanpa jaminan Bu. Biasa ya Teh Neng tanpa Iya, Bu. jaminan. Jadi seumpama nih Ibu atau anggota dari koperasi tidak memiliki BPKB kendaraan, sertifikat rumah, itu tuh nggak masalah. Aduh, selamat atuh motor nasi Bapak. Alhamdulillah. Iya tuh Neng, kalau gitu mah ya Ibu teh menikeun Kak, jadi bersemangat, jadi nggak sabar pengen pinjem di sini. Ya udah tuh kalau gitu Ibu mau pulang dulu ya Neng, mau nyiapin persyaratannya. Nanti teh kalau udah lengkap, Ibu teh langsung ke sini lagi. Mangga Ibu, mangga. Iya, hatur nuhun pisan Neng. Sami-sami Bu. Mangga. Neng. Wah tuh, jadi kayak bantuan Ibu ya. Ngumpulin persyaratannya. Yang ngejelasin tentang operasinya Ibu bisa sama. Iya. Iya, tetehnya begini bagus ya. Terus ya Bu, teteh jadi baru nyadar kalau kita jadinya minjem ke koperasi mah aman ya dan mudah jadinya. Iya teh Laras, gampang ternyata ya persyaratannya teh nggak nyusahin, ribet. Itu teh ya kalau pinjam ke koperasi berarti menjauhkan kita dari bank emong teh geuning teh yang Ibu pernah cerita yang rentenir teh. Iya, serem teh ya. Ih, kalau gitu mah Nur juga jadi semangat bisnis Bu. Jadi Nur mau jualan cilok. Teteh, panan Ibu teh udah bilang teteh fokus aja belajar, kenapa masih mikir usaha ai teteh? Gimana sih? Hayo udah sekarang mendingan pulang aja. Teteh kan janji mau bantuin Ibu ngumpulin berkas. Pokoknya mah Ibu mah belum setuju teteh usaha kayak gitu. Udah teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara.
bahagia rasanya bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta, Sekolah Perempuan, Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Eins Raifiert Ondi dari Bank BJB. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kredit mesra. Dalam rangka mendorong percepatan laju perekonomian daerah, Bank BJB ikut berperan aktif dalam program edukasi dan pembiayaan bagi para pelaku usaha, terutama sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya usaha mikro. Salah satu bentuk strategi penguatan usaha mikro itu dilakukan dalam wujud penyaluran kredit masyarakat ekonomi sejahtera atau mesra. Kredit mesra yang merupakan sinergi dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat. Melalui titik rumah ibadah yang selain sebagai tempat beribadah juga mempunyai fungsi sosial yang cukup tinggi sebagai pusat kegiatan umat beragama. Rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, namun dapat juga menjadi lokasi pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan jamaahnya. Pengajuan kredit mesra ini dapat dilakukan kepada pengurus rumah ibadah terdekat. Warga Jawa Barat dapat mengajukan kredit mesra dengan membentuk kelompok beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 10 orang, serta direkomendasikan oleh pengurus rumah ibadahnya masing-masing. Pinjaman ini ditujukan bagi pelaku UMKM dengan jangka waktu maksimal 12 bulan. Setiap anggota kelompok dapat mengajukan berkisar antara Rp500.000 hingga Rp5 juta per orang. Fitur dari BJB Mesra diantaranya adalah yang pertama, plafon kredit ini berkisar antara Rp500.000 sampai dengan Rp5 juta per orang. Lalu yang kedua, jangka waktu 6 bulan atau 12 bulan. Yang ketiga, tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Yang keempat, pembayaran angsuran pokok setiap bulan. Dan yang kelima, pengajuan berbentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Persyaratan pengajuan kredit mesra dari Bank BJB ini juga terbilang sangat mudah. Masyarakat yang berminat mengajukan pinjaman hanya menyiapkan persyaratan berupa KTP atau kartu keluarga dan surat nikah bagi yang telah menikah. Sebelum pinjaman diberikan, para pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan akan terlebih dahulu diberikan seleksi pelatihan keuangan mikro guna meningkatkan kualitas pelaku UMKM di Jawa Barat. Persyaratan pengajuan BJB Mesra diantaranya, pertama, KTP dan kartu keluarga yang menunjukkan penduduk di sekitar tempat ibadah. Yang kedua, surat nikah bila telah menikah. Lalu yang ketiga, surat rekomendasi dari pengurus rumah ibadah. Yang keempat, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank BJB. Syarat yang keempat, tentunya wajib membuka tabungan di Bank BJB. Dan yang kelima, membentuk kelompok minimal 5 orang sampai dengan maksimal 10 orang. Sebelum menyalurkan pembiayaan, Bank BJB juga melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap para calon debitur. Mereka diberikan penjelasan tentang tata cara pemanfaatan permodalan, manajemen keuangan, serta kiat-kiat untuk mampu menangkap peluang demi memaksimalkan potensi keuntungan usahanya. Setelah mendapatkan pembiayaan, Bank BJB akan melakukan pendampingan hingga masa perjanjian kredit berakhir dan usaha para mitra berkembang. Untuk alur proses BJB Mesra, pertama-tama, pemohon dapat mendatangi rumah ibadah, kemudian pengurus rumah ibadah menghubungi Bank BJB, lalu petugas Bank BJB akan melakukan sosialisasi kepada jamaah rumah ibadah dan pengurus rumah ibadah. Lalu setelah itu, silakan siapkan berkas persyaratan seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah, dan surat rekomendasi dari pengurus rumah ibadah. Kemudian silakan membentuk kelompok sebanyak minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Lalu setelah itu, jamaah akan mengikuti pelatihan awal. Jamaah akan melewati proses seleksi jamaah, lalu yang lulus pelatihan dan analisa kelayakan akan dapat melanjutkan ke proses akad serta pencairan pinjaman. Bagi debitur yang telah cair pinjamannya, akan ada pendampingan dan pelatihan debitur hingga cicilan lunas. Untuk pengurus rumah ibadah, selain sebagai pemberi rekomendasi, pengurus rumah ibadah juga berfungsi sebagai supporting dan collecting. Pengurus rumah ibadah juga bisa mendapatkan benefit berbisnis seperti penjualan pulsa,
transfer dana, dan sebagainya dari perannya sebagai agen laku pandai. Demikian penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. BJB Mesra, hidup barokah, lebih sejahtera, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk para perempuan Jawa Barat. Sekolah Perempuan Jawa Barat berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang. Bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji. Membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti, kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa